Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Dekanoli, asal sekolah SMA Negeri 12 Sigi. Saya adalah peserta PPG bagi guru tertentu Piloting 3 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2490054950077. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah data lapor diri saya. Sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Dan lebih jelasnya, inilah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya demi perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Demikian lapor diri saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya sebagai hamba, sebagai manusia yang percaya dengan adanya Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa ini sapaan dalam doa berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan belajar kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan hikmah dari Tuhan. Biarlah apapun diajarkan kepada kami Tuhan akan dalam pikiran dan hati kami. Berkati juga Bapak Guru yang akan mengajar kami Tuhan, memberikan kesabaran dan ketabahan. Macam syukur yang dijaga kami yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa sampai. Amin. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini mengenai tentang tenaga endogen atau seisme. Tujuan yang akan kita capai yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami proses terjadinya seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, bagaimana pengaruh gempa terhadap kehidupan? Apakah ketika terjadinya gempa kita sebagai manusia akan baik-baik saja atau seperti bagaimana? Nanti itu akan kita pelajari di pembelajaran inti. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis tenaga endogen pembentuk seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, bagaimana pengaruh, bagaimana peserta didik itu menganalisis terjadinya gempa, mulai dari awal mulanya terjadinya seperti bagaimana, apa dampaknya bagi kehidupan kita. Kemudian bukan cuma kita sebagai manusia, tapi kehidupan sosial bermasyarakat ataupun kehidupan bumi kita, apakah akan baik-baik saja ketika terjadinya gempa atau seperti bagaimana? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Masih ingat dengan kejadian beberapa tahun lalu? Ya. Yang terjadi tanggal 28 September 2018. Kita sendiri, wilayahnya kita terkena musibah gempa dan tsunami. Ya. Itu sebelum kita bahas secara detail bagaimana gempa itu terjadi, ya, Pak Guru bentuk kamu dalam 3 kelompok. Ya, untuk menganalisis, mengamati bagaimana proses terjadinya seisme atau gempa itu sendiri. Ya. Di pertemuan kemarin Bapak sudah bagi kelompoknya. Masih ingat kelompoknya toh? Oke. Sekarang Bapak kasih waktu
tidak lebih dari 1 menit untuk mengatur kelompoknya yang sudah dibagi kemarin. Ya, silakan. Ya, tugas kamu bagaimana mengamati fenomena yang terjadi, apa dampak dari gempa itu sendiri. Ya. Jadi Bapak bagi LKS-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi setelah Bapak menayangkan video, perhatikan baik-baik masing-masing kelompok, kamu analisis, kamu amati bagaimana proses terjadinya gempa. Setelah itu silakan kerjakan analisis, kemudian masing-masing kelompok presentasikan di depan. Siap? Siap, Pak. Oke. Kita mulai. Ya, perhatikan video. Setelah Anda mengamati video bagaimana proses terjadinya gempa bersusulan dengan tsunami yang baru-baru ini kita rasakan, ya. Ini bukan cuma pernah terjadi di daerah lain, tapi kita sendiri yang merasakan bagaimana dampak dari seisme itu sendiri, bagaimana dampak dari gempa itu sendiri. Setelah Anda melihat video, apa yang Anda rasakan? Sedih? Karena kejadian ini pernah terjadi sama kita, ya. Pernah terjadi di daerahnya kita sendiri, bahkan bagaimana dampaknya, ya. Maka dari itu tugas Anda, tugas kelompok, setelah mengamati video yang sudah ditayangkan, yang Bapak tayangkan, ya, silakan kamu analisis, kamu amati, kamu sudah amati tadi, ya silakan kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKS. Setelah itu paparkan masing-masing kelompok apa hasil dari diskusi Anda masing-masing. You understand? Yes. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jika ada yang bertanya, ya silakan angkat tangan apa yang perlu ditanyakan dalam proses mengerjakan kelompok. Ya. Iya, boleh. Iya, boleh. Iya, sesuai dengan versinya kamu saja. Bagaimana nanti hasilnya? Ya, apa? Hah? Iya, inilah. Jadi kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan materinya kamu. Apa materi? Tugasnya kamu nanti menyusun tugas terjadinya gempa dan tsunami, toh? Dari masa ke masa, ini kan dari masa ke masa ini. Tahunnya sekian, toh kejadiannya di mana? Ini dari masa ke masa ini namanya. Sudah. Nah, ini nanti yang kamu nanti paparkan. Kan itu dari masa ke masa, toh. Sejarah terjadinya gempa, bumi dan tsunami di Indonesia. Dari masa ke masa. Berarti dari tahun berapa terjadinya? Awal terjadinya sampai dengan tahun berapa? Baru di daerah mana? Toh? Baru pusat gempanya di mana? Kemudian kekuatannya berapa? Berapa skala liter kekuatan gempa? Nanti silakan diskusikan masing-masing. Atau kita ice breaking dulu? Boleh? Boleh.
supaya lebih membangkitkan semangat kamu untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan masing-masing kelompok. Boleh? Boleh, Pak. Oke. Sekarang berdiri dulu. Ya. Supaya lebih semangat untuk mengerjakan tugas. Ice breakingnya adalah, dengar, silakan menyanyi sama-sama. Lagunya seperti ini. Buka mulutnya tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulutnya tertawa 2 kali, ha. Buka mulutnya tertawa 1 kali, ha. Buka mulutnya tertawa tanpa suara. Boleh dong? Awas kalau ada yang bersuara, konsentrasi. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulutnya tertawa tanpa suara. Oke, tidak ada masalah. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan mulai kerjakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai seisme atau gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Namun, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mercy, saya sebagai moderator dan hasil diskusi kami. Ada materi, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan membacakan tentang materi proses terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah bencana yang terjadi ketika permukaan bumi bergetar atau berguncang. Jika pusat gempa ini ada di dasar laut, potensi bencana air pasang, daratan atau tsunami bisa pula terjadi. Gempa bumi terjadi di permukaan bumi karena ada pelepasan energi dari dalam bumi. Hal ini memunculkan gelombang seismik yang akhirnya mengguncang atau menggetarkan permukaan. Perhitungan besar atau kecilnya gempa didasarkan pada ukuran dan jenis dalam periode tertentu. Terlepas dari itu, gempa bumi bisa mengakibatkan kerusakan di permukaan bumi. Selanjutnya kami akan membacakan jenis-jenis gempa bumi dan proses terjadinya yang akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik di dalam bumi, di mana ketika lempeng tektonik bertabrakan atau bergerak satu sama lain, tekanan dan tarikan yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik. Gempa tektonik dapat terjadi di darat atau di laut dan dapat menyebabkan kerusakan yang serius jika terjadi di dekat permukaan bumi. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Jimin dari kelompok 2. Saya akan bertanya. Pertanyaannya, bagaimana terjadinya proses gempa bumi vulkanik? Jawab, bagaimana terjadinya proses gempa bumi vulkanik? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Widiawati AB. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau gempa tersebut menyebabkan tsunami? Saya ulangi, bagaimana kita mengetahui
kalau gempa tersebut menyebabkan tsunami? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana terjadinya proses gempa bumi vulkanik? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah proses terjadinya gempa vulkanik adalah karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Ketika magma naik menuju permukaan, tekanan yang dihasilkan akan memecah batuan, menciptakan getaran yang dirasakan sebagai gempa. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas atau? Boleh puas. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau gempa tersebut menyebabkan tsunami? Jawabannya, tsunami dapat ditimbulkan oleh gempa bumi di semua patahan ini, tetapi sebagian besar tsunami dari yang terbesar dihasilkan dari gempa bumi di patahan terbalik. Terutama gempa bumi yang menimbulkan tsunami ini berasal dari zona subduksi di mana lempeng tektonik bertabrakan dan salah satunya terdorong ke bawah yang lain. Tsunami bisa terjadi ketika gempa bumi di sepanjang zona subduksi yang berada di ujung depan lempeng utama terlepas dan muncul ke arah laut, mengangkat dasar laut dan air di atasnya. Bagaimana kelompok 3? Ada sanggahan atau sudah puas? Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai menyusun tugas portofolio sejarah terjadinya gempa bumi atau tsunami di Indonesia atau gempa bumi di Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Nope, saya sebagai moderator dan Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyusun tugas portofolio sejarah terjadinya gempa bumi atau tsunami di Indonesia atau gempa bumi dan tsunami di Indonesia dari masa ke masa. Berikut adalah daftar tsunami di Indonesia dari tahun 1961 hingga 2018, yaitu Tsunami Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1961 menelan korban luka-luka sebanyak 6 orang dan korban meninggal 2 orang. Tsunami Sumatera pada tahun 1964 memakan 479 jiwa korban terluka dan 110 jiwa korban meninggal. Tsunami Maluku, Sanan dan Seram pada tahun 1965 menelan 71 orang korban. Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 juga merupakan satu tsunami dahsyat di Indonesia dengan ketinggian 11,3 meter yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,4 skala Richter dan menyebabkan lebih 2.000 orang jiwa melayang. baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok 1 dan kelompok 3. Kami persilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Rehan Rizky, saya dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan saya, dengan mengetahui sejarah terjadinya gempa sepanjang masa, pertanyaannya, gempa yang mana yang pernah kamu rasakan dan jelaskan? Masih ada pertanyaan? Periksa dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Elisir. Pertanyaannya, menurut kelompok 2, gempa yang paling dahsyat terjadi di daerah mana dan tahun berapa? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
yang dijawabkan oleh teman saya Jimmy. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dan pertanyaannya, gempa yang paling dahsyat dan di daerah mana? Jawabannya tsunami Nanggure Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara pada tahun 2004 sebagai berketinggian 34,5 meter adalah gempa dengan skala 9,2. Bagaimana? Ya, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan yang dijawab oleh teman saya ini. Pertanyaannya, gempa yang mana yang pernah kamu rasakan dan coba jelaskan? Yang pernah saya rasakan gempa di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Yang saya rasakan begitu gempa mengguncang, tentu ada kepanikan yang saya alami dan tentu mengingat keluarga yang jauh di kampung. Terima kasih. Ada yang pas? Apakah pas? Terima kasih. Kami akan menutup sesi tanya jawab di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih halus di kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membuat pamflet atau poster tips menyelamatkan diri saat gempa bumi atau tsunami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Felicia dan disampaikan menyelamatkan diri dari gempa. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Pertama-tama tetap tenang, jangan panik dan hindari berlarian keluar gedung atau ke tempat yang berbahaya. Tetap di dalam atau bersembunyi di tempat yang aman. Yang kedua, cari tempat perlindungan yang aman. Segera cari tempat yang aman dalam ruangan. Pilih meja atau meja konferensi yang kokoh untuk melindungi diri Anda dari reruntuhan dan benda yang jatuh. Yang ketiga, hindari jendela dan benda-benda berbahaya. Jauhi jendela, cermin, dan benda-benda kaca lainnya yang bisa pecah. Karena jika Anda di luar ruangan, hindari gedung atau tiang listrik. Cari tempat terbuka, jauhi gedung dan baik. Anggota kelompok kami sudah memaparkan materi yang ada. Saat ini saya membuka sesi tanya jawab dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya, jika terjadinya tsunami, langkah apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak di dalam ruangan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Persi. Saya akan mempertanyakan, jika terjadi gempa langka, apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak di dalam ruangan tertutup? Baik, perkenalkan, nama saya Mandi Cecilia. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, jika terjadi tsunami, langkah apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak dalam ruangan? Yang kita lakukan adalah mengapung dengan benda sekitar. Jika terjebak di tengah perairan selama tsunami, cari benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelambung seperti papan, kayu, atau apapun yang bisa membantu. Usahakan untuk tetap tenang dan berusaha mencari tempat yang lebih tinggi. Bagaimana kelompok 2? Selamat siang, perkenalkan nama saya Stefan Rahma. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, jika terjadi gempa langka, apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak di dalam ruangan tertutup? Jawaban, tetap tenang di dalam gedung saat gempa dan Anda berada di gedung bertingkat, tetaplah tinggal dan tenang. Keluar dari gedung bertingkat saat gempa bisa berisiko terkena puing-puing yang jatuh.
Terlebih lagi Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Demikian saat ini kami akan menutup sesi pertanyaan dan mengakhiri presentasi. Assalamualaikum, shalom, selamat siang. Siang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Masing-masing kelompok ya sudah memaparkan materinya, sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, jadi Bapak menyimpulkan bahwa semua pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban yang diberikan oleh masing-masing kelompok ya itu sudah sangat bagus dan luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan dari materi bahwa ternyata ya, seisme ataupun yang kita sebut gempa bumi. Kalau bahasa Lindu gempa bumi apa? Apa? Linu. Ya, pokoknya yang sejenisnya. Ternyata bukan sesuatu hal yang baik. Bisa memporak-porandakan wilayah kita sendiri. Ya, terutama seperti kejadian kita di tahun 2018. Ya, kita sudah rasakan bagaimana terjadinya gempa. Bagaimana terjadinya gempa bersama dengan tsunami. Ya. Kenapa tsunami itu bisa terjadi? Biasanya ada gempa tapi tsunami tidak terjadi. Tapi ada saling bersamaan, ada gempa, ada juga tsunami. Ya. Akibat dari pergeseran titiknya berada di permukaan laut, ya, sehingga menyebabkan bertabrakan lempeng. Lempeng jadi dia lempeng begini. Ya, ketika dia bertabrakan kadang seperti begini, ada yang menonjol ke bawah, ada yang ke atas, sehingga menyebabkan air surut. Pertama air surut. Kemudian karena terjadi guncangan, dihempaskan satu kali air, maka terjadilah gelombang besar yang sangat besar. Ya, sehingga gelombang tersebut memporak-porandakan yang ada di daratan. Ya. Jadi kemudian pertemuan kita selanjutnya nanti, ya, pertemuan kita selanjutnya kita membahas tentang gempa vulkanisme atau gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi. Apakah, bagaimana kejadian dan bagaimana proses terjadinya gempa vulkanisme? Ya, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum Pak Guru tutup, ya, pertemuan kita mungkin ada yang mewakili untuk berdoa sebelum pelajaran ini kita tutup. Oke, silakan. ya teman-teman, sebelum kita pulang saya akan memimpin doa dengan agama Islam. Doa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Doa selesai. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Ya, nanti kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita membahas tentang gempa vulkanisme. Bagaimana proses nanti terjadinya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih.